like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Yuk kita sama-sama ya. Anak-anak juga sedang nunggu. Apa ya? Mereka tuh mau memuji nama Tuhan juga bareng kita. Senang sekali ya. Kita berarti memuji nama Tuhan. Banyak sekali anak-anak yang ikut ya. Yuk. Nah sekarang kita sapa dulu ya. Kita nyanyi lagu Halo. Oh, kita mengucapkan halo ya. Ya. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi Lause, kita kan belum menyanyikan. Selamat pagi ya Lause, kita belum mengucapkan selamat pagi. Oh iya, selamat pagi ke Tuhan juga belum. Iya, yuk kita nyanyi ya sekarang ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wah, senang sekali ya Lause, anak-anak semua ikut nyanyi. Nah Lause, hari ini kita mau belajar tentang seorang pahlawan. Siapa Lause? Siapa ya?
Oh, kita jangan beritahu dulu ya. Kita nyanyikan dulu aja lagunya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengali-aliannya. Goliat mati bersorak berglori. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengali-aliannya. Tas, Goliat mati bersorak berglori. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengali-aliannya. Tas, Goliat mati bersorak berglori. Akhirnya Goliat mati ya Lausi. Nah, yang jadi pahlawannya Daud. Lausi. Tapi yang jadi pahlawan itu bukan cuma Daud saja. Iya dong. Siapa lagi yang bisa jadi pahlawan? kita juga bisa jadi pahlawan. Anak-anak yang di rumah juga bisa. Kan masih kecil Lausi. Iya dong, dia bisa jadi pahlawan di rumah, di sekolahnya, Oh. di mana-mana. Wah, ini ada lagunya Lausi. Iya. Lagunya Aku Pahlawan Kecil. Kita simpan dulu saja Lausi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, kalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapa lawan kita Lausi? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau tadi kita nyanyikan lagunya, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya. Dari mana Lausi firman Tuhan? Dari Alkitab. Kita buka Alkitabnya. Kita akan belajar ya. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh ku senang. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh ku senang. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, selamat pagi. Masih ingat sama Lause? Nama Lause Elvina. Hari ini Lause Elvina mau cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, sebelum Lause mulai ceritanya, kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami selama mendengarkan firman Tuhan agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Lause mulai cerita, Lause mau kenalin teman baru Lause. Lause punya teman namanya Daud. Daud ini seorang anak laki-laki. Nah, dia tinggal di Bethlehem.
Daud ini gak cuma anak kecil biasa. Dia ini seorang gembala. Nah, tapi dia ini seorang gembala yang hebat. Kenapa ya hebatnya? Daud sebagai gembala, dia itu harus menjaga domba-dombanya dari binatang buas. Seperti serigala, beruang yang besar, singa. Nah, Daud meskipun dia kecil seperti adik-adik, tapi dia itu pemberani. Kenapa ya Daud ini pemberani? Karena Daud tahu kalau Tuhannya yang besar selalu menyertai dia pada saat melawan singa dan beruang yang besar. Nah, selain Daud, ada satu lagi yang mau Lause kenalin. Dia ini seorang tentara Filistin yang besar, yang tinggi, kuat, dan mukanya serem. Karena itu dia jadi jahat. Namanya Goliat. Siapa namanya? Goliat. Nah, Goliat datang. Dia dengan gagahnya dan dengan membawa pedang, dia bilang, hahaha, kalian siapa yang bisa melawan saya? Siapa yang berani melawan saya? Hahaha. Wah, lagi Goliatnya ngomong kayak gitu, kokoh-kokohnya Daud, dan ada Daud di sana, dan ada tentara Israel. Mereka semua ketakutan. Di saat kokoh-kokohnya Daud dan tentara Israel ketakutan, Daudnya takut enggak? Daudnya tidak takut adik-adik. Daud dengan gagahnya dia bilang, hai Goliat, saya mau menantang kamu. Wah, kokoh-kokohnya dan tentara Israel semua bilang, Daud, jangan, kamu ini masih kecil. Lihat, Goliat itu begitu besar, begitu tinggi, begitu hebat. Kamu ini seorang anak kecil, jangan. Wah, tapi Daud tetap mau melawan Goliat. Akhirnya adik-adik, Daud datang ke Raja Saul. Dia bilang, Raja, saya Daud. Saya mau melawan Goliat yang kokoh dan tentara Israel takut. Wah, Raja Saulnya bingung ya ngelihat Daud. Daud? Ini kamu Daud? Kamu masih kecil Daud? Kamu kecil. Kamu yakin kamu mau melawan Goliat yang tinggi dan besar itu? Kamu yakin kamu bisa? Wah, adik-adik, Raja Saul aja nggak yakin Daud yang kecil ini bisa melawan Goliat yang besar. Tapi Daud dengan percayanya, dia bilang sama Raja Saul, Raja, saya sebagai seorang gembala yang kecil ini, saya terbiasa buat menjaga domba-domba saya dari binatang buas yang besar. Dari serigala, dari beruang yang tinggi dan besar. Semua saya lawan. Karena saya tahu Tuhan Yesus lebih kuat dan lebih besar daripada Goliat. Dan saya tahu Tuhan selalu menyertai saya. Dan saya yakin saat ini Tuhan akan menyertai saya melawan Goliat. Lalu rajanya melihat Daud dan pikir-pikir, kamu yakin Daud Tuhan kamu akan menyertai? Baiklah Daud, kalau begitu kamu harus membawa pedang dan memakai baju perang. Wah, adik-adik, waktu Daudnya pakai, dia udah bawa pedang, dia udah pakai baju. Lihat itu apa yang terjadi adik-adik. Daudnya jatuh. Karena apa? Bajunya berat, pedangnya berat. Aduh, berat. Akhirnya Daud buka semuanya ya. Daudnya bilang apa? Raja, saya nggak perlu semuanya ini. Saya hanya perlu ali-ali dan batu asahan. Wah, akhirnya Daud datang. Hai kamu Goliat, kamu datang dengan membawa pedang. Tapi saya datang dengan nama Tuhan. Di saat itu adik-adik, Goliatnya ngetawain Daud. Kamu anak kecil, mana mungkin kamu bisa mengalahkan saya. Wah,
Tapi apa yang terjadi adik-adik? Lihat, Daud dengan cekatan, dengan cepat dia puter ali-aliannya. Tas! Batunya lihat melesat langsung pas kena kepalanya Goliat di dahi. Saat itu juga Goliat jatuh. Dan lihat, tentara-tentara Filistin itu dia pada lari tunggang langgang adik-adik melihat Goliat sudah jatuh. Tapi kokoh-kokohnya Daud dan tentara Israel, wah semua bersorak-sorak, hore, Daudnya menang. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan selalu menyertai Daud. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus love you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. There is only one God. Nah, udah bisa adik-adik terus statementnya? Kita ulang sekali lagi ya terus statementnya, oke? Siap semuanya? God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus love you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. There is only one God. Sekarang kita mau ngapain ya adik-adik ya sebelum kita tutup? Nah, kita mau hafalin ayat hafalan. Dari mana ya ayat hafalan kali ini? Roma 8 ayat 31b. Kita ulang sekali lagi ya alamatnya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, adik-adik hafalin ya ayat hafalannya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dan sekolah minggu kita akan berdoa lagi. Siap adik-adik? Kita berdoa sama-sama ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau Allah yang kuat, Allah yang tahu segalanya. Dan Engkau selalu menolong kami. Tuhan, sertailah kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye adik-adik. Hai adik-adik. Lause kemarin katanya adik-adik tuh pada naik kelas. Iya, Coba Lause mau tanya, siapa yang udah naik kelas? Wah, saya pasti Banyak ya Lause ternyata. Iya. Nah, adik-adik, Lause mau kasih tahu buat adik-adik yang udah naik kelas, enggak cuma di sekolahnya aja naik kelas, ya kan Lause? Kita juga di sekolah minggu mau naik kelas ya Lause ya? Iya dong. Naik kelasnya kemana? Love class. Oh, love class. Nah, mulai minggu depan tanggal 2 Agustus
adik-adik yang udah naik kelas juga di sekolah minggunya ke love class. Lause di love class ini ada siapa ya lausenya? Ada Lause Arlin. Lause Panggilnya Arlin. Lause Arlinnya Lause. Adik-adik kenalan dulu ya sama Lause Arlin. Kita panggil sama-sama Lause ya. Lause Arlin. Halo adik-adik. Ini Lause Arlin. Lause Arlin dari kelas apa ya? Love class. Oh, dari love class. Lause Arlin, kalau di love class itu Lausenya cuma Lause sendiri. Enggak dong Lause. Di Love class itu banyak Lause-Lausenya. Salah satunya ada Lause Denny dan Lause Elin. Minggu depan kita ketemu ya sama Lause-Lause yang lain ya. Oke. Sip, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Anak-anak, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita. Kita akan Menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. ya kita menyelesaikan sekolah minggu kita pagi ini ya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Sekarang Mandarin ya.呀，这是小一环，我们再回家去，再会，愿上帝保护你，再会，愿上帝保护你。这些小一环，我们再回家去，再会，愿上帝保护你，再会，愿上帝保护你。 Dadah. Anak-anak, baru saja kita mendengarkan cerita Daud dan Goliat. Hebat bukan? Daud yang badannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat Daud dan Goliat dengan jari tangan kita. Bahan yang diperlukan, kertas putih, spidol, dan cat warna. Mula-mula kita akan membuat Daud. Kita akan membuat badannya Daud dengan cap jari kelingking kita. Kita akan membuatnya 3. Setelah itu, kita akan membuat tangan dan kakinya juga. Kalau Daud sudah selesai, kita akan buat Goliat. Goliat badannya besar, jadi kita pakai ibu jari kita, jari jempol. Kita buat 5 cap. Setelah itu, kita buat tangan dan kakinya. Biarkan kering dahulu. Setelah itu, kita gambar muka Daud dengan ketepel, juga Goliat dengan pedangnya. Tada, sudah jadi. Daud yang badannya kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Karena apa? Karena Allah yang membantu. Anak-anak, silahkan dicoba. Osu tunggu karyanya ya. Sampai jumpa lagi. Kitab suci, cinta Tuhan gereja maju.
Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yosua 1 ayat 9b. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Kata Yesus, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Disuruh Elisa mandi Sunayo sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sempurna. Hari bersinar burung bernyanyi bersama-sama penciumannya. Satu kita lipat kanan tanah kepadaku padamu karena dia tidak taat akan ku ikan pam suap